Laga Timnas Indonesia versus Iran merupakan uji coba pamungkas sebelum Piala Asia 2023 Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dalam rencana awal, laga ini digelar pada Selasa 9 Januari 2024 pukul 20.30 waktu Qatar atau Rabu 10 Januari 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Namun setelah diskusi lebih lanjut antara tim kepelatihan kedua tim, laga sepakat digelar pada Selasa 9 Januari 2024 pukul 18.00 waktu Qatar atau Selasa 9 Januari 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pertandingan ini tak disiarkan secara langsung baik di televisi nasional maupun streaming. Hal itu agar strategi kedua tim tidak terbaca jelang Piala Asia 2023. Satu lagi, pertandingan ini juga tak didaftarkan ke FIFA. Karena itu hasil laga ini tidak mempengaruhi ranking FIFA Timnas Indonesia maupun Iran. Sintayong gagal mengalahkan Iran saat menangani Timnas Korea Selatan di matchday ke-9 grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Lalu apakah Sintayong sanggup membuat kejutan saat tim asuhannya saat ini yakni Timnas Indonesia bersua Iran di laga uji coba malam ini? Meskipun tampil dominan, Korea Selatan gagal menumbangkan Iran, mengingat skor sama kuat 0-0. Untungnya Sintayong menunjukkan tangan dinginnya dengan membawa Korea Selatan menahan Uzbekistan di kandang lawan. Alhasil, Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 sebagai runner-up grup A mendampingi Iran. Jadi, apakah kejadian 6 tahun yang lalu masih membekas di ingatan Sintayong malam ini? Patut untuk dinantikan. Striker Timnas Indonesia Ravel Strike angkat bicara soal lini depan skuad Garuda yang masih tumpul. Dia dengan tegas memastikan para pemain di Timnas Indonesia terus bekerja keras untuk meningkatkan daya serang dalam persiapan menuju Piala Asia 2023. Ya tentu saja, saya adalah striker, sudah menjadi tugas saya untuk mencetak gol. Kami bekerja keras saat latihan untuk meningkatkan ini, kata Ravel Strike sumber rilis PSSI Selasa 9 Januari 2024. Kami semua, saya, Marcelino, Witan, Sadil dan semua penyerang. Jadi saya pikir gol akan terjadi jika kami fokus pada apa yang sudah kami latih. Pada pola serang kami maka gol pasti akan tercipta, tambah Ravel Strike. Sementara itu patut untuk ditunggu apakah Ravel Strike dan kawan-kawan mampu meningkatkan produktivitas gol mereka atau tidak setelah bekerja keras untuk meningkatkannya selama latihan. Timnas Indonesia diremehkan mantan pemain Timnas Iran yakni Farzad As-Saubi. Ia mengatakan bahwa Timnas Iran sama sekali tidak menghadapi tim kuat jelang mengarungi Piala Asia 2023. Dan hal itu berarti Farzad As-Saubi tidak menganggap Timnas Indonesia sebagai tim kuat. Menurut saya, tim Meli atau julukan Timnas Iran belum diuji karena belum menghadapi lawan yang kuat di pertandingan pemanasan. Iran masuk grup mudah dan kemungkinan besar mereka akan lolos ke babak berikutnya. Tetapi akan ada tugas berat yang menanti mereka di babak berikutnya, kata Farzad As-Saubi sumber Tehran Selasa 9 Januari 2024. Farzad As-Saubi mengatakan Iran mendapatkan keuntungan di Piala Asia 2023 karena membawa pemain-pemain berpengalaman. Meskipun begitu, pria berusia 43 tahun itu menilai negaranya masih belum bisa bersaing dengan Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi untuk memenangkan gelar. Pelatih Timnas Iran Amir Galanay diserang seperti Sintayong jelang timnya melawan Timnas Indonesia di laga uji coba. Amir Galanay mendapatkan kritikan dari ex-pemain Timnas Iran yakni Farzad As-Saubi. Hal ini karena tak membawa dua orang wonderkid ke Piala Asia 2023. Farzad As-Saubi kecewa karena Amir Galanay tidak memanggil Amin Hasbafi dan juga Muhammad Javad Hossein Nejad untuk ikut ke Piala Asia 2023. Sementara itu dua pemain ini dinilai merupakan pemain muda bertalenta dan juga diprediksi dapat meningkatkan kualitas Timnas Iran di Piala Asia 2023. Di sisi lain, kritikan yang diterima oleh Amir Galanay sama seperti yang diterima oleh Sintayong. Sebelumnya, Sintayong dikritik oleh sejumlah pihak karena tak memanggil winger Borneo FC Stefano Lillipali ke Piala Asia 2023. Media Malaysia makan bola kaget harga pasar pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lebih tinggi dari Malaysia hingga Vietnam. Pada Sabtu 6 Januari 2024, ASEAN Football membuat daftar tim termahal di Piala Asia 2023. Jepang menempati posisi pertama,
yakni dengan 316,95 juta euro. Sedangkan timnas Indonesia berada di posisi ke-15 dengan harga 8,70 juta euro atau sekitar 147 miliar rupiah. Sementara itu Thailand menjadi tim ASEAN yang memiliki skuad termahal di Piala Asia 2023, yakni dengan 8,93 juta euro. Sedangkan Malaysia mereka menempati posisi ke-19 dan ketiga Asia Tenggara dengan 6,73 juta euro. Sedangkan Vietnam di posisi ke-22 dengan 6,33 juta euro. Nilai pasar skuad Indonesia meningkat drastis pada tahun ini setelah kedatangan sejumlah pemain keturunan dan naturalisasi, tulis laporan Makan Bola Selasa 9 Januari 2024. Dan kini menarik untuk menantikan kiprah timnas Indonesia yang diperkuat oleh sederet pemain bintang tersebut. Perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sendiri akan dimulai dengan melawan timnas Irak pada tanggal 15 Januari 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Martin Paes bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain sudah tiba di Jakarta, yakni pada Senin 8 Januari 2024 untuk memulai proses naturalisasi. Setibanya di Jakarta kemarin, Martin Paes langsung mengurus proses naturalisasi. Semoga semuanya berjalan lancar, sehingga Martin bisa segera memperkuat timnas, tulis Erick Thohir sumber laman Instagram pribadinya Selasa 9 Januari 2024. Sementara itu saat ini Martin Paes sedang memperkuat klub Major League Soccer FC Dallas. Sebelum berkarir di Amerika Serikat, dia sempat membela beberapa klub Belanda yakni FC Utrecht dan juga NEC Nijmegen. Dan Martin Paes akan menjadi ex-FC Utrecht keempat yang memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya Stefano Lillipali dan juga Irfan Bahdim serta Shane Patinama sudah lebih dulu berkostum merah putih. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan peringatan kepada lawan-lawannya di Piala Asia 2023. Hal ini karena Samurai Biru memiliki target untuk bisa meraih gelar juara pada edisi kali ini. Dengan target meraih gelar juara, Hajime Moriyasu pun memanggil pemain-pemain terbaik Jepang yang berkarir di Eropa. Pemain-pemain terbaik seperti Wataru Endo dari Liverpool, Kaoru Mitoma dari Brighton and Hove Albion, Takefusa Kubo Real Sociedad, hingga Takumi Minamino AS Monaco pun masuk dalam daftar 26 pemain yang dibawa ke Qatar. Dalam ajang ini, Jepang bergabung dalam grup D bersama timnas Indonesia, Irak dan juga Vietnam. Untuk menghadapi tim-tim ini, Moriyasu pun menegaskan bahwa Jepang tak main-main dan juga bertekad untuk meraih kemenangan. Dengan target tersebut tentu saja timnas Indonesia harus waspada karena Jepang tak akan main-main nantinya. Berbeda dengan Choi Itsis yang telah mengambil sumpah WNI, Nathan Choeon sampai saat ini juga belum melakukan hal yang sama. Sebelumnya justru Nathan Choeon dijadwalkan untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia bersama dengan Choi Itsis. Hanya saja Nathan Choeon memiliki jadwal yang padat bersama timnya yaitu Swansea City U21. Sehingga pemain kelahiran 22 Desember 2001 itu pun harus dijadwalkan ulang untuk pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Lantas kapan kemungkinan besar Nathan akan mengambil sumpah WNI dan juga bisa memperkuat timnas Indonesia? Ya, kabarnya justru pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini akan diambil sumpah warga negara Indonesia di bulan Januari ini. Padahal jadwal klub yang dibilangnya cukuplah padat dengan total 5 pertandingan yang harus dilakoni. Akan tetapi, melihat jadwal tersebut ada kemungkinan Nathan akan terbang ke Indonesia antara tanggal 13 Januari hingga 23 Januari. Striker Irak Ali Yusuf percaya diri bahwa tim berjulukan Singa Mesopotamia itu bakal mencapai final Piala Asia 2023. Ali Yusuf menilai bahwa Irak memimpin tim negara-negara Arab yang berpartisipasi di Piala Asia 2023, yakni dalam satu hal yaitu persiapan. Tim nasional Irak di bawah kepemimpinan Kasas, ia menjadi terbiasa dengan budaya memenangkan pertandingan. Dan tingkat teknis para pemain juga meningkat bersamanya dengan memainkan konfrontasi persahabatan dengan tim-tim di level tertinggi. Saya percaya bahwa tim Irak memimpin tim-tim Arab di Asia dalam persiapan. Karena Irak memiliki persiapan terbaik di antara semua tim Arab di Asia, ujarnya. Lebih lanjut, Ali Yusuf menilai bahwa Irak memiliki kemampuan untuk menembus final Piala Asia 2023 meskipun sulit. Dan laga pertama Irak di grup D adalah melawan timnas Indonesia pada 15 Januari 2024. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.